kita akan mempresentasikan tentang tatanan PHBS di tempat umum, yang mana presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Yusti Arif Nur. Kepada Mbak Yusti, saya persilakan. Pertama, pengertian dari PHBS dalam hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang diperhatikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Maksudnya adalah, misal kita di suatu masyarakat itu kita kan biasanya untuk melakukan kayak bersih bersama sedesa gitu, kayak gotong royong. Nah itu semua tuh harus dipraktikkan. Jadi kalau kegiatan perilaku bersih dan sehat ini dipraktikkan, maka akan berjalan juga gak hanya di keluarga tapi juga di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuliansi. Baik, selanjutnya di sini ada konsep tatanan, di mana manusia hidup di berbagai tatanan, yaitu berbagai tempat atau sistem isolasi, di mana melakukan kegiatan sehari-hari. Di setiap tatanan, faktor-faktor individu, lingkungan, fisik, dan lingkungan sosial berinteraksi dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Jadi di sini tatanan itu ada 5 tatanan. Yang pertama tatanan sekolah, tatanan tempat kerja, kemudian tatanan rumah tangga, dan tatanan tempat umum, satu lagi tatanan institusi pelayanan kesehatan. Nah, jadi dasar dari konsep tatanan ini adalah suatu tempat di mana kita melakukan interaksi dengan seseorang, interaksi baik secara fisik maupun secara sosial dengan seseorang tersebut. Nah, dengan interaksi tersebut kita akan mendapatkan dampak untuk kesehatan kita. Dampak kesehatan itu jika kita melakukan kontak dengan seseorang yang tidak melakukan PHBS dengan baik, maka orang tersebut bisa membawa pengaruh buruk untuk kesehatan kita tersebut ataupun kontak dengan lingkungan pada tatanan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Apri. Baik, di sini selanjutnya ada tatanan di tempat umum. Jadi PHBS di tempat umum itu adalah upaya untuk memperdayakan masyarakat, pengunjung, dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum sehat. Jadi maksudnya di sini kita memperdayakan masyarakat agar menjaga tempat umum agar sehat, dan itu seperti taman, lingkungan di sekitar rumahnya, apalagi di sekitar rumah kita itu kan di depan, misalnya di depannya itu ada kali. Jadi kita bergotong royong dengan masyarakat di sekitarnya agar tetap menjaga kali tersebut agar tidak bertumpukan dengan sampah, supaya agar tidak terganggu bagi pola sehatnya. Jadi tetap harus menjaga agar tetap sehat terus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sri Sundari. Selanjutnya itu ada indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum. Jadi yang pertama menggunakan air bersih. Pastikan masyarakat itu menggunakan air yang bersih. Kalau masyarakat sudah menggunakan air yang bersih untuk kegiatan mereka, insya Allah mereka akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Terus ada menggunakan jamban. Nah di sini sebagai indikator di mana masyarakatnya harus semuanya sudah menggunakan jamban, tidak melakukan buang air kecil ataupun air besar di sembarang tempat, karena itu akan menimbulkan banyak penyakit seperti penyakit kulit dan lain sebagainya. Terus ada membuang sampah pada tempatnya. Nah di sini masyarakat yang menjadi indikator itu adalah masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, udara dan lain sebagainya. Terus ada tidak merokok di tempat umum. Jadi di saat dimana kita tahu sendiri merokok itu banyak mudaratnya seperti itu. Jadi
bisa menyebabkan dari orang yang menghirupnya atau perokok itu banyak menyebabkan penyakit yang ada di tubuhnya gitu. Jadi misalnya masyarakatnya sudah tidak merokok di tempat umum, maka itu akan menciptakan lingkungan yang baik kayak gitu bagi masyarakat. Terus tidak meludah sembarangan, jadi tidak menimbulkan kotoran dan bau yang lainnya. Terus juga ada memberantas jentik nyamuk. Jadi di sini di mana masyarakatnya sudah mengerti dan tahu bagaimana cara memberantas jentik nyamuk sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah seperti itu. Selanjutnya, jika semua indikator ini terpenuhi, maka sudah masuk di mana lingkungan atau tatanan masyarakat sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yenti. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembinaan PHBS di berbagai tatanan. Nah, di mana dari pembinaan PHBS di tempat umum itu dilaksanakan secara terintegrasi, di mana dengan kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh pihak terkait atau kementerian yang terkait yang sesuai dengan tempat umum yang akan dibinanya seperti itu. Dan itu sebagai pengembangan dan pembinaan desa atau kelurahan siaga yang aktif, di mana tanggung jawab pembinaan terendah PHBS di tempat umum itu diletakkan pada tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, di mana pembinaan PHBS di berbagai tatanan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pemberdayaan, yang kedua ada bina suasana, kemudian yang ketiga ada advokasi. Nah, di mana pemberdayaan itu biasanya dilakukan di tempat umum seperti dibuatkan tempat ibadah, dibuatkan pasar, dibuatkan terminal, kemudian pertokoan, tempat wisata maupun rekreasi, di mana itu tempat umum itu dibuat untuk diberdayakan, untuk tujuannya itu membentuk dan merevitalisasi tim kesehatan maupun lingkungan sekitar untuk menuju pengembangan kapasitas kelola lingkungan sekitar supaya menjadi yang lebih baik atau PHBS yang baik. Kemudian yang kedua ada dinas suasana. Nah, dinas suasana ini pemilik atau pengelola tempat umum itu memberikan contoh kepada para lingkungan sekitarnya untuk mengikuti kegiatan yang dilakukannya itu supaya menjadi tempat PHBS yang baik. Nah, contohnya itu dia mendirikan sebuah tempat wisata ataupun tempat-tempat beribadah atau pusat terminal, namun diolah dengan sebaik mungkin supaya orang lain itu mengikutinya dengan baik, supaya lingkungan juga berdampak menjadi lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga ada namanya advokasi. Nah, di mana advokasi itu dilakukan oleh fasilitator dari kabupaten, kota maupun provinsi terhadap pemilik tempat atau pengelola lingkungan tersebut agar mereka tuh ikut berperan serta dalam kegiatan pembinaan PHBS itu, di mana para pemiliknya itu harus ikut serta memberikan dukungan supaya pengelolaan atau pembinaan PHBS di berbagai tatanan itu bisa terlaksana dengan baik dan dapat dipraktikkan serta diikuti oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Suni. Nah, selanjutnya di sini ada peran kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan dan tatanan. Jadi di sini bukan hanya Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas PHBS itu sendiri, tapi di setiap tatanan berbeda-beda. Untuk di tempat umum, yang pertama pemilik atau pengelola tempat umum itu sendiri harus memberikan dukungan kebijakan berupa peraturan yang mendukung pembinaan PHBS di tempat umum yang dikelolanya. Misal di terminal Juwangan kayak itu berarti harus ada peraturan-peraturan yang mendukung PHBS itu sendiri. Terus yang kedua, menyediakan sarana atau fasilitas seperti air bersih, jamban sehat, tempat sampah dan lainnya di terminal itu sendiri untuk mendukung PHBS di tempat umum yang dikelolanya. Terus yang ketiga, menyediakan dana dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pembinaan PHBS di tempat umum yang dikelolanya, termasuk klinik konsultasi kesehatan. Terus yang kedua, tim kesehatan. Nah, di tim kesehatan ini kan di setiap
ketiga, melaksanakan promosi kesehatan dalam rangka pembinaan PHBS bagi pengunjung dan tempat umum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PHBS di tempat umum ini. Jadi kelompok kita itu memilih poster sebagai media promosi kesehatan di terminal Giwangan. Nah, kenapa kita memilih poster? Karena poster biasanya itu sangat menarik dan biasanya ditaruh dan ditempel di tempat-tempat yang sangat strategis atau sering dilalui. Jadi biasanya itu poster-posternya itu per indikator itu per poster. Nah, salah satu indikatornya itu yang pertama gerakan jamban sehat. Jadi di sini gerakan jamban sehat ini ditujukan untuk pengelola terminal tersebut yang paling utama untuk menyediakan jamban yang sehat yang sesuai dengan syarat-syarat jamban sehat. Nah, tapi tidak hanya pengelola terminal yang bertanggung jawab untuk menyediakan jamban sehat tersebut, tapi masyarakat dan pengunjung juga harus paham dan mau memakai jamban sehat tersebut. Kalau pengunjungnya tidak memakai fasilitas yang sudah disediakan, maka tidak akan tercapai indikator tersebut. Selanjutnya itu tidak merokok di tempat umum. Jadi ini ditujukan untuk pengelola terminal tersebut. Yang utama itu menyediakan tempat untuk merokok bagi orang pengunjung di terminal tersebut. Jadi disediakan salah satu ruangan agar orang-orang merokok itu tidak berkeliaran sembarangan. Terus yang ketiga itu tidak meludah sembarangan. Nah, ini sasaran utamanya itu para pengunjung dan seluruh masyarakat yang ada di terminal Giwangan tersebut. Jadi agar masyarakat dan pengunjung tidak meludah pada sembarang tempat seperti itu. Terus yang keempat itu memberantas titik nyamuk dengan 3M. Jadi ini sasaran utamanya itu para cleaning service atau para yang bersih-bersih yang di terminal Giwangan itu agar membersihkan tempat terminal tersebut sesuai jadwal seperti itu, agar detik-detik nyamuk itu tidak hidup di tempat-tempat yang kotor. Terus selanjutnya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sasaran utamanya itu adalah para pengunjung dan masyarakat terminal. Tapi di sini juga pengelola terminal juga harus menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan syarat tempat sampah yang sudah ada itu yang tiga. Yang pertama itu organik, yang kedua anorganik, dan yang ketiga itu B3. Dan juga para pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan air bersih. Jadi ini untuk pengelola agar menyediakan tempat untuk cuci tangan atau air minum yang bersih agar pengunjung gampang untuk membersihkan tangannya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Yuni yang sudah memberikan materi terakhir. Sekian dari presentasi kita. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat.